Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Bang Mandor. Di malam hari ini saya sedang menemani Cahaya dan nungguin Cahaya, karena sore saya dari hutan sampai rumah setelah maghrib mau mendekati isya, dan tetangga pun sudah pada datang ke sini dan sedikit memberi simpati atas kejadiannya Cahaya. Dan tetangga pun sudah mengundang dokter dan dia pun sudah diperiksa, katanya normal, tapi dia belum sadar, katanya suruh ditungguin. Akhirnya saya tungguin, dan tetangga-tetangga maupun teman-temannya Cahaya semuanya udah pada pulang. Saya ketiduran, teman-teman. Makanya saya akan menceritakan apa yang terjadi ya selama saya bawa pulang dari hutan tadi dan sampai sekarang. Keadaan Cahaya yang seperti ini kadang-kadang saya juga bingung, sedangkan mamanya Cahaya atau istri saya sedang bekerja di luar kota. Saya sendiri berkomunikasi lewat telepon, video call. Dia pun menangis, meneteskan air mata karena melihat keadaannya Cahaya yang begitu menyedihkan, karena fisiknya lemah dan tidak mau bangun-bangun karena keadaannya yang itu. Karena tetangga dan teman-temannya Cahaya sudah pulang, saya nungguin Cahaya sampai ketiduran. Nah, ini saya dalam waktu saya tidur itu saya terasa di tempat yang asing, yang lapang tapi cerah. Saya jadi bingung, kenapa saya kok tidur? Saya nggak merasa tidur ya dalam keadaan mimpi itu. Saya merasa asing. Saya ditemui dua sosok yang berbaju putih, berjubah, berambut putih. Dua orang itu, dia bilang bahwa saya itu Syekh Maulana Maghrobi dan Mbah Mesir. Tidak lama kemudian Ibu Ratu datang dan dia pun mengucapkan doa untuk Cahaya biar cepat sembuh. Setelah itu dia pun pergi, tapi Mbah Mesir dan Syekh Maulana Maghrobi itu masih di tempat itu, tapi belum berbicara. Setelah Ibu Ratu pergi, dia berbicara sama saya bahwa saya suruh mengobati Cahaya. Nah, setelah dia bicara seperti itu, saya langsung bertanya, bagaimana cara mengobatinya, Syekh? Kata Syekh Maulana Maghrobi, kamu sudah mempunyai obatnya. Nah, setahu saya bahwa mustika itu untuk membuka penutup cahaya waktu di alam gaib itu, kata Syekh waktu kemarin itu. Iya, emang benar. Tapi saya lupa untuk memberi pesan supaya kamu mengobati Cahaya, bahwa batu mustika itu direndam dulu di air, nanti setelah itu diambil dan ditaruh di kepalanya atau di jidat ya istilahnya. Mungkin karena saya akan melakukan ini supaya teman-teman tahu bahwa saya memang mengobati Cahaya pakai mustika Sulaiman. Tapi sebelum itu saya pun tanya sama Mbak Mesir. Mbak Mesir telah memberi petunjuk dan alhamdulillah saya mendapatkan apa yang saya cari. Satu,
menurut petunjuk daripada Mbah Mesir, saya harus menemukan mustika Sulaiman. Alhamdulillah saya sudah mendapatkannya. Dan yang kedua, saya pun bisa mendapatkan cahaya. Setelah mendapatkan cahaya, yang keadaannya cahaya sekarang itu seperti ini, tidak bangun-bangun. Itu yang menjadi saya bingung, Mbah Mesir. Kata Mbah Mesir bilang, sebenarnya kamu pun bisa mengobati dengan mustika itu, karena mustika itu kekuatannya luar biasa. Ya teman-teman, tapi kalau menurut saya itu manusia yang tidak tahu apa-apa, jadi kemungkinan ini petunjuk yang benar atau salahnya saya belum meyakini ya, karena kalau saya meyakini ini nggak benar tapi nanti nyata-nyatanya bisa menyembuhkan, kan saya juga nggak, termasuknya orang yang tidak mengerti dalam bidang itu. Jadi saya jalani apa adanya. Dan saya pun bertanya, kalau seandainya saya menyembuhkan cahaya, apakah batu yang saya pegang ini saya kembalikan lagi ya Syekh, kepada Syekh Maulana Maghribi, karena beliaulah yang memberi batu mustika itu. Tapi kata Syekh Maulana Maghribi, tidak, itu untuk kamu, barangkali bisa bermanfaat untuk yang lain, tapi harus diberikan kepada yang orang itu mempunyai tujuan-tujuan yang baik, seperti menolong, istilahnya untuk diri sendiri, untuk kebaikan, itu boleh diberikan. Tapi kalau untuk kejahatan, kalau bisa jangan, karena kehebatan mustika itu bisa bermanfaat untuk kebaikan. Kalau untuk kejahatan nanti mendapatkan dosanya. Itu menurut dari Syekh Maulana Maghribi. Nah, langsung setelah saya sadar apa yang dikatakan tadi, pengobatannya, metodenya seperti itu alhamdulillah saya langsung paham. Dan beliau setelah bercerita panjang bahwa mustika itu bermanfaat, banyak manfaatannya, ya saya merasakan terima kasih yang sebesar-besarnya. Langsung saya ucapkan sama Mbah Mesir dan Syekh Maulana Maghribi. Setelah itu dia pun pamit langsung pergi. Teman-teman, mungkin ini cerita sekelumit dalam mimpi saya bertemu kedua sosok tersebut atau dua orang itu. Tapi tadi saya pun sempat bertanya-tanya tentang dia kok bisa bertemu gitu. Dia pun menceritakan bahwa Syekh Maulana Maghribi itu ceritanya dari daerah Maghrib atau Maroko, tapi dulu pernah belajar bersama di Masjidil Haram bersama Mbah Mesir. Karena dia hijrah ke Indonesia dan berdua itu mengajarkan Islam. Yang satu dinamakan Mbah Mesir karena asal usulnya Mesir. Kalau yang satu karena Mbah Mesir itunya bilangnya dari Kulon, itu dibilangin Maghribi. Ya karena yang satu itu terkenal dengan ilmu agamanya atau kealimannya, maka dipanggillah Syekh. Tapi kalau Mbah Mesir tetap minta dipanggil Mbah, makanya terkenalnya Mbah Mesir. Ya teman-teman, karena waktunya juga udah mau subuh ya, saya akan langsung mengobati cahaya. Mudah-mudahan dengan perantara apa yang dikatakan oleh Mbah Mesir dan Syekh Maulana Maghribi bisa menjadikan nyata ya, menjadikan kenyataan. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa dari teman-teman supaya saya bisa berhasil. Ya teman-teman, saya akan mulai mengobati cahaya ini
Alhamdulillah air minum yang sudah ditempeli dengan batu mustika Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa ila hadrati Nabi Sulaiman alaihi salam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Karim ya Sayyidi Rasulullah ya Sayyidi Rasulullah ya Sayyidi Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kelawan karomahipun panjenengan mugi-mugi cahaya supaya tusuk sadar ya sirullah wujudullah zatullah sirullah wujudullah zatullah sirullah wujudullah zatullah ya Allah ya Allah 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 ya Allah sembuhkanlah cahaya kelawan karomatipun Nabiullah Sulaiman alaihissalam supaya cahaya sembuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cahaya ya teman-teman, alhamdulillah matanya udah mulai bergerak-gerak. Mungkin udah saya angkat dulu ya. Alhamdulillah udah bergerak. Minum dulu. Ya teman-teman, alhamdulillah dengan karomahipun karomahnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, saya diberi kesadaran. Sedangkan dari tadi saya udah bingung, tahu tidak karuan karena melihat dan menyaksikan keadaan cahaya yang begitu menyedihkan, karena lemas badannya itu, tidak ada kayak udah nggak ada terasa tulangnya, itu lemas banget. Kenal lama aku nggak? Ya alhamdulillah sudah kenal. Makan. Ya teman-teman, udah saya siapin makan, tapi dia tawarin belum mau. Mungkin biarin biar istirahat ya. Ya teman-teman, sebelumnya saya minta maaf ya, barangkali pengobatannya melalui seperti itu, tapi itu emang saran daripada Syekh Maulana Maghribi maupun Mbah Mesir ya. Tapi menurut dari cerita dua orang itu mengatakan bahwa mustika ini ceritanya dulunya buat rebutan oleh makhluk jin karena mempunyai kelebihan. Nah, kelebihannya itu bisa merubah wajahnya, yang memegang mau menjadi siapa itu katanya bisa. Tapi karena mungkin Nabiullah Sulaimannya tidak ada dan batu itu dipegang sama manusia, setelah itu juga dibuat kurang baik, kemungkinan ada kekurangannya di situ. Tapi untuk kekurangan malerupo atau gimana. Tapi kalau untuk yang lain-lain masih katanya masih banyak manfaatnya ya. Ya barangkali ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang membutuhkan ya. Tapi tujuannya yang penting baik. Itu menurut dari Syekh Maulana Maghribi, kalau mau istilahnya mau ditolong ya ditolong, itu
nasihat dia sama aku, cuma yang penting digunakan untuk kebaikan. Makan ya, udah malam, udah mau pagi nih. Semalam ayah nungguin kamu nggak tidur, tidur sebentar, ke bawah mimpi kamu hilang, jadi kepikiran terus, jadi ayah juga udah capek ketiduran, nggak sadar tadi sebentar. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya, karena keadaan saya udah sadar, alhamdulillah, cuma dia belum mau makan. Mungkin saya akan menyiapkan untuk buat nanti pagi ya, buat sarapan Cahaya sama buat mandi Cahaya kalau udah mau bangun, kalau udah bangun ya. Barangkali saya ada kata yang salah, saya minta maaf, dan alhamdulillah atas doa teman-teman dan support teman-teman saya bisa sadar, dan mudah-mudahan diberi kesembuhan dan bisa berbicara secara normal ya. Cukup sekian dari saya, Bang Mandor dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.